Bikin malu semua gara-gara AHY. SBY sampai lakukan hal tak wajar di depan Jokowi. Sosok dan reputasi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, lelaki yang telah berusia 65 tahun ini, rupanya membuat sebagian besar kader Demokrat kubu AHY nampak terlihat galak. Tiba-tiba saja nama Yusril akhir-akhir ini hilir mudik di pemberitaan. Diserang perang pernyataan antara keduanya, Demokrat kubu AHY dan Yusril. Sebelum lebih jauh sedikit kita kulik sosok yang ditakuti kader Demokrat kubu AHY ini untuk mengetahui gambaran mengapa kader AHY begitu gaduh. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra lahir 5 Februari 1956, adalah seorang advokat akademisi di bidang hukum tata negara, politikus dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian menjadi anggota DPR, MPR RI, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional seperti ASEAN, AALCO, dan Organisasi Kerjasama Islam. Ia pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika II di Jakarta. Yusril juga beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia ke Persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas dan mensahkan berbagai konvensi internasional, antara lain UN Conventions on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Conventions Against Corruption di markas PBB di New York. Yusril juga pernah menjadi presiden dari ASEAN African Legal Consultative Organizations yang bermarkas di New Delhi, India. Selain aktif berpolitik melalui PBB, Partai Bulan Bintang, Yusril juga rajin menulis buku, jurnal, dan kolom di berbagai media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara, agama, filsafat, dan politik. Bersama adiknya Dr. Yusron Ihza LLM, Drayusmiati Ihza MS, dan belakangan ikut bergabung adiknya yang paling kecil Dr. Yustima Ihza SSMA. Mereka mendirikan firma hukum Ihza dan Ihza Law Firm. Nah, dari latar belakang tak perlu diragukan dan reputasinya dalam menangani perkara-perkara besar kerap dimenangkan oleh tim hukumnya. Dan Yusril, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ditunjuk sebagai kuasa hukum Demokrat Kubu Muldoko untuk menggugat ADART Demokrat kubu AHY. Maka tak heran jika kemudian Demokrat kubu AHY begitu berai, memang terlihat agak janggal jika kita membaca perang pernyataan di antar mereka, terutama oleh kader-kader Demokrat kubu AHY. Kita seperti menyaksikan betapa tidak dewasanya para kader yang setia kepada SBY dan AHY ini. Jika kita membaca pernyataan mereka di berita, justru menandakan jika para kader Demokrat kubu AHY ini seperti tidak siap menghadapi gugatan. Tampilnya Yusril dipandang oleh mereka keliru dan seolah itu hal yang tak seharusnya terjadi. Tentu saja ini membuat kita yang melihat perilaku kader Demokrat kubu AHY menjadi bertanya-tanya ada apa. Semestinya tinggal disikapi dengan gentle saja, selesai perkara. Tapi ini belum apa-apa sudah terlihat kalang kabut, tak karuan, dan serang pribadi Yusril secara membabi buta. Demokrat kubu AHY melakukan sebuah manuver-manuver yang sebetulnya tak perlu. Misal saja mengungkit masa lalu Yusril dalam politik yang terkait dengan Partai Demokrat di masa kepemimpinan sebelum AHY. Ini seperti menggambarkan betapa kerdilnya para kader Demokrat era AHY ini. Padahal sudah jelas penunjukan Yusril sebagai kuasa hukum dari Demokrat kubu Muldoko itu menempatkan Yusril sebagai sosok yang profesional di bidangnya tersebut. Budi hadir sebagai politikus di bawah bendera Partai Bulan Bintang. Jika soal
Yang sederhana saja kader Demokrat kubu AHY ini tidak dapat membedakan, tentu saja masyarakat melihat gambaran nyata kualitas mereka. Cenderung mabuk berat akibat mencampur adukan dua hal yang berbeda. Seperti tak siap menghadapi kenyataan kan, rakyat jadi ragu berat jika mereka sampai diberi kekuasaan. Bisa mangkrak ke semua, sibuk ribut melulu. Pernyataan kader Demokrat kubu AHY jika dibaca dari hari ke hari kian ngaco soal ADART tinggal dihadapi saja. Mengapa harus menantang Yusril melihat ADART partai lainnya? Bukankah yang dijadikan fokusnya kubu Muldoko adalah ADART Demokrat kubu AHY? Terang saja pernyataan-pernyataan anak buah SBY AHY ini membuat sebagian besar menyatakan tepok jidat. Ini belum apa-apa, sudah beling satan tak karuan. Dari sini saja dapat disimpulkan jika Demokrat kubu AHY bisa ada potensi tamat. Jika tidak, maka mereka akan santuy saja tak salto kenyang seperti sekarang.